Ada satu penglihatan yang terus muncul dalam benak saya. Sudah beberapa hari lamanya saya tidak memahaminya. Namun akhirnya Roh Kudus membukakan pemahaman saya. Saya melihat ada orang dengan tubuh lahiriah yang berlari dengan penuh semangat dan antusias dari alam lahiriah mengarah masuk ke alam keilahian Tuhan. Namun pada saat yang sama, juga ada makhluk atau pribadi berwujud roh yang bercahaya, juga sedang berlari dari alam kemuliaan dengan agresif menuju alam lahiriah. Dan keduanya bertabrakan. Tapi menariknya, dari benturan yang terjadi, terciptalah suatu ledakan dan menghasilkan persekutuan atau persatuan. Keduanya menyatu menjadi makhluk lain yang bertubuh besar, gagah. Wajahnya terlihat sangat bijaksana dan matanya tajam, penuh ketenangan, kedamaian, serta kedewasaan. Bahkan membawa keilahian Tuhan yang sangat terang sekali. Roh Kudus menjelaskan dan memberi arahan. Yang pertama, teruslah menjadi pribadi yang mendesak masuk ke dalam realita Tuhan dengan penuh kehausan dan keantusiasan yang sangat kuat. Sebab pada saat yang sama, Tuhan ingin menjamah dan menyatu dengan pribadi kita. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 menulis, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dituliskan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dituliskan, "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia." Prioritaskan Tuhan setiap hari. Pastikan setiap hari kita memiliki waktu mendesak dalam realita Tuhan, minimal 1 jam lamanya. Dalam Matius pasal 26 ayat 40-41 dituliskan, "Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, 'Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.'" Maksud dari 1 jam di sana bukanlah 1 jam kotor yang dipenuhi pikiran yang bercabang, melainkan 1 jam bersih yang fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi jika kita masih sibuk berperang dengan pikiran yang bercabang, hal tersebut tidaklah terhitung sebagai waktu doa. Dimulai hitungan adalah pada saat kita bisa fokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi pastikan kita bangun lebih pagi untuk berperang, dan setelah itu berdoa minimal 1 jam. Berkomunikasi 2 arah dengan Tuhan. Yang kedua, Roh sedang terus mengkondisikan diri kita mengenakan yang tidak dapat binasa untuk menelan maut dalam kemenangan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 53-56 dituliskan, "Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, 'Maut telah ditelan dalam kemenangan.' Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-26, Alkitab menuliskan, "Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut." Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 menuliskan, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka." Saat kita terus hidup dalam keilahiannya, tinggal dalam hadiratnya, maka kehidupan kita pun akan kekal. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Waspadai segala bentuk konflik batin. Itu adalah maut dalam kadar tertentu.
saat kita terprovokasi untuk keluar dari realita hadirat Tuhan dan masuk ke dalam dimensi konflik batin, maka pada saat itulah kita digerogoti oleh maut. Kesehatan fisik dan jiwa akan ikut rusak, dan yang paling rugi adalah diri kita jadi terputus dari realita Tuhan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 14 dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, "Tetapi siapa saja minum air yang akan aku berikan, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Karena air itu akan menjadi seperti mata air di dalam dirinya, yang akan terus mengalir dan memberinya hidup yang kekal." Yang ketiga, semakin kita haus dan lapar akan firman dan realitanya, dan memprioritaskan serta mendesak masuk dalam realita Tuhan sedemikian rupa, maka roh dan firman akan bekerja sedemikian rupa dan membuat bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dituliskan, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dalam Filipi 2 ayat 5-8 dituliskan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Hidup kita sehari-hari akan terus berfokus pada agenda Tuhan dan mentaati segala hal yang Tuhan kehendaki. Kita tidak lagi mengejar ambisi pribadi kita, bukan lagi pikiran dan perasaan diri kita yang hidup, melainkan pikiran dan perasaan Kristus. Amin.